Salam kenal dulu semuanya. Aku Agam Sky, founder dari Investrade Community ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Jadi kita saling sharing aja di sini ya teman-teman. Kita akan belajar tentang bagaimana sih investasi untuk pemula itu gitu ya. Langsung saja. Izin share screen ya. Oke, boleh bro. Oke. Memahami investasi dan trading untuk pemula. Yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Agam Sky, founder dari Investrade Community. Langkah awal banget nih teman-teman, buat teman-teman yang Oh, baru banget mulai investasi. Yang pertama apa sih Bang? Yang pertama, download dulu aplikasinya. Aplikasi buat teman-teman jual beli kriptonya download dulu. Apa aja Bang? Ini kita nggak disponsori ya sama apapun, jadi yang diomongin di sini ya ngalir aja. Untuk para pemula, kalian bisa pakai Indodax, toko kripto, Pintu, Peluang, BT Time, Mobi, Thrift, Ajaib. Nah, itu. Banyak lagi. Tapi kalau saran saya, ke top 3 dulu aja. Indodax, toko kripto, atau Pintu. Ya udah pilih aja salah satu. Setelah itu apa bang? Setelah di-download, teman-teman selesain daftarnya. Daftar akun emailnya, bikin passwordnya, masukin kode referralnya. Biar teman-teman dapat potongan transaksi. Ya, biaya admin transaksi nanti dapat potongan. Lalu apalagi bang? Siapin IKTP, karena nanti regulasi yang ada di Indonesia ini mengharuskan kita, para nasabah, para investor kripto, untuk memfoto IKTP-nya untuk memastikan kalau ya teman-teman itu investor yang benar-benar terdaftar ya, karena memang harus 17 tahun ke atas. Selanjutnya tuntaskan KYC. Apa KYC itu bang? Know your customer. Jadi aplikasi atau exchange itu mengetahui siapa nasabahnya. Agar apa? Agar jikalau ada satu permasalahan, dapat dituntaskan dengan benar, seperti itu. Setelah itu apa bang? Setelah verifikasi, apa? Mulai deposit. Deposit dari berapa bang? Deposit teman-teman bisa dari 50.000 bisa ya. Dari 20.000 juga bisa. Gitu. Udah deposit, ngapain bang? Udah deposit, beli koin yang bagus. Ya. Koin yang bagus apa bang? Nanti kita bahas. Ini langkah awalnya ya. Buat teman-teman yang benar-benar dari pemula, download dulu aplikasinya. Selesain pendaftarannya. Siapin IKTP-nya buat difoto. Siapin mukanya buat verifikasi wajah. Siapin uangnya buat mulai deposit. Dan siapin fundamental dari koinnya. Oke, aku mau beli koin apa nih? Oke, itu ya. Itu langkah awal. Selanjutnya, ini yang harus diingat sama teman-teman ya. Dunia investasi itu tidak seindah apa yang teman-teman bayangkan. Modal besar, keuntungan memang besar. Tapi resiko juga besar. Modal iya sih kecil, bro, bang. resiko memang kecil. Tapi keuntungan juga kecil. Ini ya yang harus teman-teman ingat. Jadi modal itu berbanding lurus dengan keuntungan yang kita dapatkan. Dan modal juga berbanding lurus dengan resiko yang kita harus tanggung. Teman-teman modal 10 juta, teman-teman bisa keuntungan sampai 10 juta juga bisa. Berarti itu kenaikan harus 100%. Tapi teman-teman juga harus siap menanggung resiko ketika teman-teman minus 50%. Misalkan uangnya hilang jadi tinggal 5 juta. Memang selalu ada resiko dari setiap hal yang kita lakukan ya teman-teman. Modal kecil 1 juta, oke. Risiko mungkin memang kecil ketika kehilangan 10% misalkan, berarti 100.000. Tapi ketika teman-teman untung juga cuma 10%, berapa? Ya 100.000 juga. Gitu. Gitu ya. Ini yang harus diingat. Modal berbanding lurus dengan keuntungan dan risiko. Jadi apa yang harus dilakukan bang? Teman-teman tetap kerja ya. Saya sangat tidak menyarankan teman-teman nganggur ya. Cari pekerjaan, cari active income, cari yang namanya cash flow atau inflow pertama itu harus ada. Biar apa? Karena kehidupan sehari-hari kita, kita makan, kita minum, kita jajan, kita beli pakaian, kita beli kebutuhan, itu harus ada uang kan? Cari teman-teman. Jangan sampai teman-teman putus kerja dan teman-teman mau trading dan atau
teman-teman cuma pengen investasi doang. Kalau teman-teman uangnya ada 1 triliun, oke, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ada uang 1 triliun, tetap kerja ya. Tetap cari income. Aktif income itu perlu, sangat perlu ya. Biar cash flow-nya itu sehat ya, inflow-nya sehat. Lalu lebih bagus lagi nih, teman-teman cari passive income. Misalkan teman-teman jadi content creator, dapat endorse dan lain sebagainya. Jadi ada uang masukan kedua. Ketika uang lebih banyak, berarti lebih banyak juga yang bisa disisihin buat investasi. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman di sini misalkan yang nganggur, yang nggak punya active income, yang nggak punya passive income, ayo cari kerja, kita semangat, kita kerja keras ya. Agar apa? Agar uang yang bisa kita sisihin buat beli koin atau investasi lainnya itu ya lebih banyak. Ketika modal atau uang yang dipakai buat investasi lebih banyak, keuntungan, potensi keuntungan itu juga semakin besar. Itu ya. Kita mulai masuk. Apa itu investasi? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan oleh individu maupun perusahaan. Individu ya teman-teman di sini yang lagi nonton itu teman-teman lagi berinvestasi di dunia kripto tentunya. Perusahaan apa bang yang investasi di dunia kripto? Itu ada namanya MicroStrategy ya. Dia sekarang udah punya lebih dari 400.000 Bitcoin. 400.000 keping Bitcoin. Satu keping sekarang berapa? 1,5 ya. Nah, dikaliin aja tuh berapa tuh. Uang dia dari investasi doang. Itu perusahaan. Ada juga Mara Foundation. Itu juga mulai buat investasi di kripto, terutama Bitcoin ya. Kalau perusahaan saja yang segede itu duitnya banyak, mereka berinvestasi di dunia kripto, berarti mereka melihat ada potensi di sana. Kita sebagai individu harusnya bisa mengambil juga salah satu peluang untuk mendapatkan keuntungan. Kenapa harus investasi? Jawabannya, melawan inflasi. Teman-teman kita tahu sendiri, inflasi di Indonesia itu cukup tinggi ya. Harga barang pada naik, harga jasa pada naik. Meningkatkan nilai aset. Ini tujuan kita dari investasi. Misalkan harga kita dulu beli Bitcoin itu di 1 miliar pas misalkan. Nah sekarang udah 1,5 miliar. Nah itu berarti nilai aset kita itu meningkat. Kebebasan finansial. Ini dimana ini bisa kita dapatkan dari keuntungan yang kita dapatkan dari investasi gitu teman-teman. Ini ya, kenapa kita harus investasi? Karena ada inflasi yang harus kita lawan. Ada keuntungan, ada potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan. Dan tentunya kita juga pengen kan namanya financial freedom atau kebebasan dari finansial. Kita tidak memiliki masalah terutama di dunia ekonomi gitu teman-teman. Apa saja instrumen investasi? Ada reksadana, obligasi, saham, emas, kripto, dan lain sebagainya ya. Tapi yang akan kita bahas pada malam hari ini tentunya investasi kripto. Nah ini, koin apa yang layak untuk investasi? Untuk saat ini cuma 3 ya. Tapi yang paling besar pastinya tentu Bitcoin yang akan bertahan sampai akhir, yang akan bertahan sampai 2030, yang akan bertahan sampai 2045. Cuma Bitcoin. Tapi yang pantas atau layak untuk dilirik Ethereum dan Solana ya. Teman-teman kalau teman-teman di sini nggak mau ribet ya, teman-teman nggak mau ribet, pengennya cuma kayak sistemnya kayak teman-teman nabung aja. Udah, teman-teman sisihin per minggu 100.000 Bitcoin, 100.000 Ethereum, 100.000 Solana. 1 juta Bitcoin, 1 juta Ethereum, 1 juta Solana per minggu. Teman-teman tutup mata aja. Lihat nanti di bulan September ya. Kalau nggak di bulan Maret dulu aja deh. Teman-teman tutup mata, lakuin itu setiap hari, setiap minggu. Teman-teman pasti ngerasain namanya keuntungan. Kalau nggak per bulan. Teman-teman beli Bitcoin 1 juta per bulan, 1 juta Ethereum per bulan, 1 juta Solana per bulan. Ya udah, nanti itu bakal naik pasti. Meskipun naiknya dikit-dikit ya, tapi pasti naik. Ada potensi keuntungan di sana.
Oke, manajemen portofolio investasi. Seperti ini ya, pembagiannya. Bitcoin 80%, karena cuma ini yang paling aman ya. Ethereum 10%, Solana 10%. Ini porto paling aman ya, bisa dibilang porto yang paling aman tuh seperti ini. Tapi teman-teman misalkan mau mencoba memasukkan meme coin di portofolionya ya. Bisa Bitcoin 70%, Ethereum 10%, Solana 10%, meme coin 10%. Misalkan meme coinnya PP ya, karena banyak banget. Meme coin itu PP, Doge, Shiba, Wave, Ponke, Bome, Apu, Mudeng. Nah, itu meme coin ya. Persentase keuntungan investasi dari 3 aset terbesar yang tadi kalau dia mencapai harga 120.000 untuk Bitcoin, kurang lebih 20%. Kalau dari harga sekarang ya. Bahkan udah mungkin enggak ke 18% mungkin. Ethereum potensi dia bisa sampai ke 5.000 dolar. Kenaikannya ada potensi 40%. Solana dari harga sekarang 242. Potensi dia digadang-gadang dapat ke 320, 350. Kemungkinan kurang lebih 80%. Ya, ini buat potensi keuntungannya ya. Presentasi keuntungannya segini ya. Bagaimana Bang strategi investasi? Cuma 2 teman-teman. Kalau teman-teman investasi ya. Karena kita investasi berarti jangka kita panjang. Vision kita panjang, pandangan kita panjang ya. Mindset kita panjang. Nggak 1-2 hari, 1-2 minggu, tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 50 tahun. Itu investasi ya. Tadi yang sudah dikatakan di awal. Teman-teman tutup mata, tidur, cicil aja per minggu. Bitcoin, Ethereum, Solana. Pasti naik. Teman-teman tutup mata, tidur, nggak usah dipikirin, cicil aja per bulan. Pasti naik. Simple, simple. Makanya saya mengatakan di grup itu, investasi itu hal yang sangat simple, teman-teman. Yang bikin susahnya apa? Psikologi kita. Kita pengen naik ini, kita pengen naiknya tuh, kita beli hari ini, pengen naik besok. Bahkan kita beli detik ini, pengen naik detik berikutnya. Itu yang susah, psikologi. Ya. Karena saya jamin di sini teman-teman 100% pasti bisa investasi, pasti bisa beli koin, pasti bisa beli kripto. Tapi saya jamin 99% orang di sini nggak bisa dengan psikologinya. Kayak gitu ya. Kapan take profit dari investasi Bang buat 2025 ini? Nah, ini kan pasti teman-teman sering banget ada yang nanya, "Bang, ini TP-nya di mana?" Oke, gitu kan. "Bang, ini masih bisa turun nggak ya?" Ah, itu beda ya, itu buat entry. "Bang, ini TP-nya di mana, Bang?" Sebenarnya investasi itu adalah hal yang sangat-sangat mandiri ya, teman-teman. Investasi itu sangat-sangat menyesuaikan dengan profil kita masing-masing. Dan kalau saran dari saya, ketika teman-teman udah untung 50%, teman-teman ambil dulu modalnya ya. Amankan dulu modalnya. Biarin keuntungannya lari sendiri, biarin. Yang penting modalnya udah kita amankan. Karena mau berapapun persenan dari teman-teman untung, kalau teman-teman tidak pencet kalau teman-teman tidak pencet jual, ya itu cuma angka belaka, teman-teman. Teman-teman nggak merealisasikan keuntungan itu gitu loh. Nah, yang kedua saat udah cukup. Manusia beda-beda cukupnya. Bro Dava mungkin dengan 10% udah cukup, tapi saya 10% belum cukup. Saya cukupnya di 20% misalkan. Misalkan ada teman-teman yang lain 20% belum cukup. Teman-teman pengennya 90%. Nah, ya udah itu disesuaikan sama profil masing-masing gitu, teman-teman. Ya, itu yang harus diingat. Bulan apa, Bang, keluar dari market? Oke, ini cukup menarik ya ini ya. Nah, ini sumber dari TradingView ya, chart Bitcoin, time frame weekly. Kita keluar dari market kemungkinan itu di bulan September atau Oktober 2025.
Gimana bisa taunya Bang? Ini diambil dari top di cycle sebelumnya, kita ambil, lalu kita temukan dengan top selanjutnya, kurang lebih di 1428 hari. Dan di sini kita ambil topnya, atau titik paling tingginya, dan ditarik ke sini, ini ketemu di bulan September atau Oktober 2025 ini. Makanya, dari sini teman-teman, September atau Oktober, teman-teman harus cabut semuanya ya. Bang, saya yakin ini masih naik. Ya udah, nggak usah diikutin, nggak usah dengerin perkataan saya ya. Teman-teman cari tesis sendiri. Tapi ini tesis saya ya. Ini perhitungan dari saya. Karena setelah itu lihat turun ya. Setelah itu turun sampai Bitcoin dari sini hampir 73.000 turun sampai berapa? Sampai 20.000 bahkan 16.000 ya. Berapa itu penurunannya teman-teman? Dan ini 1 tahun ya. Kalau teman-teman bisa nahan minus 1 tahun, silahkan. Tapi kalau teman-teman mau ngedengerin September sama Oktober, teman-teman keluar dari market ya. Realisasikan keuntungannya. Mau untung, mau rugi, keluar dari market. Ya. Tapi ini namanya juga analisa ya. Analisa bisa salah dan bisa keliru. Ya. Kita dan market juga sangat dinamis. Jadi kita coba lihat nanti kedepannya bakal seperti apa. Tapi secara chart ya seperti ini. 1428 pasti ada penurunan dulu ya. Setelah itu baru mulai beranjak naik lagi. Gitu ya. Jadi September dan Oktober 2025 mau teman-teman untung, alhamdulillah. Teman-teman belum untung, tetap harus keluar ya. Karena setelah itu ada penurunan yang sangat signifikan ya teman-teman. Hati-hati ya. Ini bukan menakut-nakuti tapi buat teman-teman di sini berhati-hati. Nah, ini jenis-jenis tren. Tren itu ada 3. Uptrend, downtrend, sideways trend. Apa itu tren, Bang? Tren itu adalah pola ya. Uptrend, polanya naik. Dari sini naik. Oke, naik. Turun dulu dikit, naik lagi. Turun dulu dikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi. Tuh. Naik, turun dikit, naik, turun dikit, naik, turun dikit, naik. Nah, ini ya. Kalau kita mau berinvestasi ketika pasarnya atau marketnya itu seperti ini. Oke, kita beli di sini, Bang. Beli ya, Bang. Beli. Oke, beli. Teng. Oke, naik, Bang. Oke, beli lagi. Oke, beli lagi. Teng. Turun, Bang. Oke, beli lagi. Teng. Turun lagi, Bang. Beli lagi. Naik, Bang. Oke, beli lagi. Naik lagi, Bang. Oke, beli lagi. Ya. Gitu. Investasi di uptrend. Downtrend. Nah, di sini teman-teman jangan ya, jangan berinvestasi ketika suatu aset itu mengalami downtrend. Jadi dia tinggi, rendah, tinggi dikit, rendah, tinggi, rendah gitu. Nah, ini adalah chart dari Bitcoin time frame weekly ketika dia menyentuh yang namanya ATH. Nah, di sini tuh di 73.000 nih, teman-teman. Yang tadi ya. Setelah itu dia turun. Teman-teman bisa lihat ya ini di tahun 2021 ya. Dan dia turun sampai berapa mulai naik lagi di 2023. Kalau teman-teman bisa nahan 1,5 tahun buat turun, congrats ya, selamat. Tapi saya sih tidak bisa ya menahan begitu lama. Sideways trend. Nah, ini jadi belum kemana-mana. Oke Bang, dia turun, naik. Waduh, dia belum bisa nembus Bang, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi, naik. Nah, di sini baru ya. Nah, namanya breakout. Nanti kita bahas ya. Ini namanya sideways. Jadi, dia belum kemana-mana. Teng-teng. Jadi kayak bola pingpong aja. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi nggak ada kayak tadi, naik, naik, turun dikit, naik, turun dikit, naik. Kalau nggak kayak tadi yang penurunan, turun, naik dikit, turun, naik dikit, turun gitu ya. Nah, ini jadi di situ-situ aja kalau sideways trend itu ya. Nah, teman-teman ketika berinvestasi selalu gunakan uang dingin. Jangan sampai uang teman-teman hidup, uang dapur istilahnya teman-teman pakai buat investasi. Kalau teman-teman udah melanggar hal itu, siap-siap ya. Market akan menghukum kita. Ya. Jadi selalu pakai uang dingin. Oke, ini uang dari tabungan saya, sisa segini nih Bang. Buat disisihin investasi. Oke, berarti itu uang dingin. Kenapa harus pakai uang dingin? Karena ketika ada potensi kehilangan misalkan, ada potensi penurunan,
psikologi kita nggak kena, karena itu uang dingin, teman-teman. Ketika itu uang dapur, uang kita buat makan, tapi teman-teman pakai investasi, oke, kalau untung alhamdulillah, tapi kalau rugi, nah gimana loh? Nggak bisa makan. Nah, berarti itu udah salah dari awalnya. Kalau teman-teman di sini ada yang pakai investasi, pakai uang dapur atau uang panas, saya sarankan teman-teman keluar ya dari market. Sekarang juga. Karena itu udah nggak sehat. Investasi teman-teman udah salah dari awal. Ya, keluar mendingan. Cari dulu uangnya. Ya, sisihin dulu uang dinginnya ya. Gitu. Oke, kita udah mulai masuk ke trading. Apa itu trading? Trading kripto adalah kegiatan membeli dan menjual suatu aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, atau altcoin untuk mendapatkan keuntungan di jangka waktu yang lebih pendek daripada investasi. Trading kripto bisa dilakukan melalui platform yang disebut exchange. Exchange itu ya aplikasi Indodax, toko kripto, pintu, itu disebutnya exchange. Ya. Strategi buat trading. Scalping, day trading, swing trading. Scalping, jangka waktunya cepet banget. Jual, beli di jam 7, jual di jam 8. Day trading, beli pagi, jual malam. Beli malam, jual pagi. Swing trading, beli pekan ini, jual pekan depan. Beli bulan ini, jual bulan depan. Jangka waktunya ya, lebih lama. Manajemen risiko trading. Ketika teman-teman trading, itu harus pakai yang namanya risk to reward, R to R ya. R to R yang bagus kayak gimana bang? 1:3. Kenapa? Jadi ketika teman-teman meresikokan aset teman-teman turun 10%, tapi kenaikannya 30%, itu oke. Tapi ketika teman-teman meresikokan trading teman-teman 10%, tapi rewardnya 5%, oke, itu udah salah banget ya. Dan ini hanya gunakan 20-30% dari modal untuk posisi aktif. Misalkan modal teman-teman 1 juta ya. Teman-teman pakai cuma 200-300 ribu buat posisi aktif atau buat teman-teman trading ya. Jadi 700 ribunya itu harus dalam bentuk IDR rupiah atau USDT kalau teman-teman pakai di exchange global. Biar apa? Teman-teman harus disiplin. Trading itu sangat-sangat disiplin. Bahkan ada yang namanya trading plan. Ya. Psikologi trading. Jangan trading saat marah atau terlalu percaya diri. Kenapa? Karena kalau udah kayak gitu kita nggak logis. Logika kita tidak bermain, tapi emosi itu yang bermain ya. Ikuti rencana trading atau trading plan tanpa melibatkan emosi nih. Karena tadi, semua orang bisa nggak trading bang? Bisa. Tapi nggak semua orang bisa mengelola emosinya. Nggak semua orang bisa mengelola psikologinya. Ada orang yang ngelihat portonya minus 5% langsung pusing tuh kepalanya. Tapi ada orang yang feel-nya atau rasanya itu udah mati, dia ngelihat 30% minus, haha, dia cuma ketawa doang gitu. Itu beda ya. Dan gimana bang cara biar kayak gitu? Ya itu jam terbang ya teman-teman. Nah, beristirahat jika sudah mengalami kekalahan beruntun. Oke, 1 kali trade. Oke, kita kena stop loss, cut loss. 2 kali trade, cut loss. 3 kali trade, cut loss. Udah, jangan lagi ya. Bahkan kalau udah 1 kali kekalahan, udah cut loss sekali, udah. Jangan dulu dibuka aplikasinya. Hirup dulu udara segar. Ya. Keluar dulu dari market, teman-teman ya. Support resistance. Nah, ini hal yang begitu basic ya, teman-teman. Di yang namanya teknikal. Ini analisis teknikal buat teman-teman yang trading ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Support adalah daerah bawah yang sering disentuh atau dikunjungi. Nih teman-teman. Ketika dia naik dan turun, naik lagi, turun. Nah, ini. 1 disentuh, naik. Oke, turun lagi. Naik, turun lagi. Nah, kena sentuhan lagi. Naik lagi, turun. Nah, kena sentuhan. Oke, berarti daerah support dari ini adalah di sini ya, teman-teman. Bisa dibilang support itu lantai ya. Sederhananya itu adalah lantai. Ibarat trading ini adalah suatu bangunan, support itu adalah lantainya ya, teman-teman. Jadi daerah bawah yang sering dikunjungi ya. Gitu. Itu buat support. Resisten. Resisten adalah daerah atas yang sering dikunjungi atau disentuh ya.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini resisten, teman-teman. Ini namanya resisten. Atap ya, bisa kita bilang atap. Bisa kita bilang atap resisten itu. Contoh trading yang baik. Nah, trading yang baik itu harus seperti ini, teman-teman. Ini posisi kita beli. Kita meresikokan, oke, kita beli di 3,2, 3,29. Oke, dia bisa turun sampai 3,19 ya. Dia kalau dia turun di sana, oke, itu masih batas aman. Tapi ketika dia udah turun sampai 3,17, kita harus cut loss di sana. Ketika dia sudah melewati dari blok merah ini, kita harus cut loss. Ya, teman-teman. Kita harus disiplin ketika trading ya. Ini namanya trading plan. Oke, dia bisa naik ke 3,6 ya. Dan ini pun dia lagi yang namanya uptrend ya. Naik, turun dikit, naik, turun dikit, naik, turun dikit, naik, turun dikit, naik, turun dikit. Kemungkinan pun ini bakal naik lagi gitu ya. Tapi kalau dia lewat dari sini, teman-teman harus cut loss ya. Harus disiplin sekali untuk trading. Nah, ini disclaimer on. Materi yang tadi diajukan, materi yang tadi dipaparkan itu bukan ajakan untuk membeli suatu aset ya, teman-teman. Jadi teman-teman, ini bukan financial advice ya, bukan nasihat keuangan, dan juga teman-teman harus selalu do your own research. Jadi meskipun teman-teman tahu ada informasi ini, teman-teman harus teliti lagi, teman-teman harus baca lagi, teman-teman harus analisa dengan sendiri ya, teman-teman. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dapat membantu dan dapat bermanfaat ya buat teman-teman di sini. Saya Agam Sky. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bro Dava.